berjumpa kembali dalam ibadah virtual Sekolah Minggu HKBP Cawang. Puji Tuhan kita boleh berjumpa lagi hari ini dalam keadaan sehat tentunya. Walaupun memang kita harus lagi dan lagi beribadah di rumah, tetapi kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebenarnya sedih sih, apalagi besok adalah apakah? Hari peringati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia atau yang disebut dengan Hari 17 Agustus. Biasanya kita selalu merayakannya di gereja, tetapi apa boleh buat karena keadaannya masih belum baik sehingga kita belum boleh merayakannya di gereja. Nah, walaupun demikian itu tidak mengurangi sukacita kita di dalam merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Adik-adik, di dalam sukacita yang penuh ini kita akan kembali beribadah, sehingga mari persiapkan Alkitabnya, mari persiapkan alat tulisnya dan juga pencatatan dan yang paling penting persiapkan hatinya. Baiklah adik-adik, kita akan dipandu oleh dua kakak cantik ini. Ada kakak Astra dan ada kakak Mary. Dan pemusik kita ada juga pemusik kita ada Abang Adi. Baiklah, mari kita masuk di dalam ibadah. Kita bersatu di dalam doa, berdoa di dalam hati sejenak. Untuk selanjutnya ibadah akan dipimpin oleh kakak Mary dan kakak Astra. Halo adik-adik, sekarang gimana adik-adik? Apakah sudah semangat dan sudah siap? Siap dong kakak. Siap dong kakak Maria. Apalagi kita harus merdeka. Gimana sih semangat merdeka? Semuanya harus siap, sukacita. Tidak ada yang ngantuk-ngantuk lagi, ya kan kakak Mary? Sekolah Minggu Cawang semuanya semangat. Ya betul, karena kita harus berbahagia. Kapanpun itu, dalam keadaan apapun itu, kita tetap harus sukacita dan bahagia. Kita mau bernyanyi kak, tapi sebelumnya Laskar Kristus siap. Mari kita bernyanyi hari ini kurasa bahagia. Ayo, dengan bahagia ya kita bernyanyi. Hari
bersikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu malam hari yang boleh kami lalui hingga pada pagi hari ini Tuhan. Kami bisa berkumpul di sini Tuhan untuk melakukan ibadah kami. Meskipun kami tidak bertatap muka, tapi kami tahu Tuhan Yesus menyertai kami dan bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, sekarang kami telah siap untuk bernyanyi, memuji nama-Mu. Berkatilah Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Kakak Mary, kita orang berdosa ya? Kakak Mary berdosa enggak? Saya berdosa, Kak. Betul, tapi ada satu sobat kita tadi yang setia itu sudah menghapuskan dosa kita, sudah menyelamatkan kita dengan dia rela disalibkan. Oke kakak, kalau sekarang kita juga akan berkomitmen, kita juga harus meninggalkan dosa-dosa itu ya kak ya. Coba adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu yang ada dosanya. Ayo. Apa itu kakak Mary? Lagunya Do Itulah dosamu. Abang musik. Dipakai jari juga boleh ya, pakai jari. Dari do dulu ya. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan buka Alkitab kita. Ada yang ingat dari mana? Yuk, kita buka dari Yesaya pasal 58 ayatnya yang ke-9b sampai 10. Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Kita membacanya secara bersama-sama yuk. Sudah amin? Sudah amin? Kakak Mary udah amin? Amin kak. Oke, karena semuanya sudah amin, kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang juga adik-adik, kita akan menyambut firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi. Lagunya Yesus menginginkan dan Dimanapun ku berada,
dalam doa. Dengan hati mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, kami datang kepadamu pada hari ini, pada hari yang suci ini. Kami datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga datang untuk memberikan hati kami Engkau sapa Tuhan. Biarlah firman-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami datang mendengarkan firman-Mu, kami boleh satu kebaharuan hidup. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan hati dan pikiran kami saat ini juga hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom adik-adik semua. Saat ini kita akan mendengarkan Tuhan berfirman bagi kita semua melalui teks khotbah yang diambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ayat 8 saya akan bacakan ayat 8, ayat 9 akan dibacakan oleh Kakak Mary, ayat 10 akan dibacakan oleh Kakak Astra. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah atau yang ada dimanapun saat ini, mungkin bukan hanya anak sekolah minggu HKBP Cawang yang sedang menonton ibadah ini. Selamat bergabung di dalam ibadah ini adik-adik, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua di dalam kesehatan. Dan hari ini kita akan mendengarkan satu pelajaran pengetahuan tentang apa sih itu dosa. Apa sih itu dosa? Bagaimana kita bisa berdosa? Dan apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah berdosa? Itu yang akan kita pelajari hari ini. Karena kita semua adalah orang-orang yang Berdosa. Tentunya Amang juga adalah orang yang berdosa. Kakak Mary Dosa juga. Kakak Astra Berdosa juga. Adik-adik juga berdosa. Abang adik juga berdosa. Semua orang yang ada di dunia ini berdosa. Tetapi apa sih arti dosa itu, Kakak? Adik-adik, sebelum Kakak jawab, apa sih arti dosa itu? Ayo jawab dulu nih. Abang dengar. Apa sih arti dosa itu? Kak, dengar nggak? Oh, dengar Amang. Kedengaran ya. Anak sekolah minggu jawab ya. Iya, katanya Amang, dosa itu melakukan yang tidak disenangi Tuhan, Melanggar perintah Tuhan ya? Yang menyimpang dari ajaran Tuhan. Tadi kakak dengar. Oh iya ternyata adik-adik sekolah minggu jawabannya kedengaran katanya sampai ke gereja saat ini. Nah, benar sekali adik-adik, benar bahwa dosa adalah perbuatan yang melanggar perintah Tuhan, perbuatan jahat yang mendukakan hati Tuhan. Ya, orang yang tidak taat dengan firman dan perintah Tuhan itu berdosa. Seperti manusia pertama, Adam dan Hawa. Tahu kan adik-adik bahwasannya Adam dan Hawa ketika di Taman Eden, mereka diberi tugas untuk memelihara, melestarikan segala yang ada di Taman Eden itu. Ya kan? Iya, Mang. Kemudian mereka melanggarnya, Mang. Mereka melanggar ketika Tuhan telah memberikan satu perintah, semua yang ada di dalam taman ini boleh engkau makan, kecuali pohon pengetahuan yang baik dan yang benar,
jangan engkau sentuh buahnya. Sekali engkau makan, maka engkau akan mati pada saat itu. Tuhan melarang supaya mereka tidak memakan buah daripada pohon pengetahuan yang baik. Tapi ada yang menggodainya. Tapi ada yang menggoda. Siapa itu, Kak? Ular, iblis dalam rupa ular. Adik-adik sekolah minggu, ternyata Adam dan Hawa tidak taat dan lebih mendengarkan godaan daripada ular itu. Maka akhirnya mereka kemudian dihukum, berdosa. Mereka berdosa, kemudian Tuhan marah. Tuhan kemudian menghukum mereka. Adam dihukum dengan kesulitan untuk bersusah payah untuk mencari nafkah, dan Hawa dihukum susah, kesulitan untuk melahirkan. Dan ular juga sebagai penghasut itu dihukum dengan berjalan dengan perutnya, dan debu adalah makanannya. Adik-adik sekolah minggu, bukan hanya itu. Setelah Adam dan Hawa dan ular dihukum, mereka kemudian diusir dari Taman Eden. Padahal Taman Eden itu sudah sungguh indah loh, semuanya lengkap. Tetapi mereka akhirnya dihukum oleh Tuhan, mereka diusir dari sana. Adik-adik, kakak, kira-kira apa sih inti daripada cerita yang kita barusan lihat? Jadi setiap siapapun yang melanggar perintah Tuhan itu ada hukumannya. Ada hukumannya. Artinya Tuhan tidak pernah senang dengan perbuatan yang tidak taat. Betul. Yang melanggar perintah Tuhan. Benar. Tuhan tidak pernah senang dengan dosa-dosa. Adik-adik, bukan hanya mereka. Ternyata ada banyak tokoh-tokoh juga yang di dalam Alkitab mereka berdosa. Siapa itu, Kak? Yang pertama Kain. Yang pertama Kain. Kenapa tuh? Dosanya apa? Kain cemburu sama adiknya Habel ya. Iya, karena Habel. persembahannya dia tidak diterima Tuhan, tapi persembahan adiknya Diterima Tuhan. diterima. Akhirnya oleh karena kecemburuannya, Kain kemudian membunuh adiknya Habel, dan akhirnya dia jatuh ke dalam dosa. Bukan hanya itu juga, ada juga Yakub. Yakub tahu nggak dosanya? Itu. Iya. Yakub berdosa karena apa, Kak? Karena dia berbohong kepada ayahnya Ishak. Dia mengatakan bahwasannya dirinya adalah Esau hanya untuk mendapat hak kesulungan. Artinya berbohong juga adalah dosa. Tadi ketidaktaatan akan perintah Tuhan, yaitu Adam dan Hawa, itu adalah dosa. Membunuh Kain adalah berdosa. Berbohong adalah dosa. Setelah itu, selain itu ada juga Saul yang tidak taat juga kepada Tuhan. Dia kemudian jatuh ke dalam dosa. Bukan hanya itu, Daud juga. Padahal Daud yang omongnya pemimpin ya, ternyata jatuh ke dalam dosa. Iya. Seorang raja ternyata juga bisa jatuh ke dalam dosa. Dan dosa yang dia perbuat adalah mengingini istri daripada Uria yang bernama siapa? Ayo. Yang bernama Betseba. Adik-adik sekolah minggu, ada tokoh-tokoh yang kita telah dengar tadi, semuanya jatuh ke dalam dosa oleh karena keinginan hatinya sendiri. Tuhan telah menuntun hidup mereka supaya tetap berada dalam firman Tuhan, tetapi mereka tetap jatuh ke dalam dosa. Dan Tuhan menegur itu. Tuhan memberikan hukuman bagi mereka masing-masing. Untuk itu, oleh karena itu adik-adik, setiap dosa akan memiliki upahnya. Dan upah dosa adalah maut dan kematian. Adik-adik, kita semua tadi dikatakan adalah orang-orang yang berdosa. Artinya kita semua harus dihukum. Kita semua harus menerima upah, yaitu maut sebagai upah daripada dosa-dosa kita. Amang,
kita mau nanya dulu deh adik-adik, apakah adik-adik juga berdosa nggak seperti tokoh-tokoh yang tadi contohnya? Adik-adik berdosa nggak sih? Dosa nggak ya adik-adik? Dosa ya? Berdosa nggak? Mungkin Amang dalam satu hari ini ada dosanya, dalam satu minggu ini berdosa kepada mama mungkin, Iya. Kepada kakak, kepada opu. Atau kalau dikatakan sudah pasti berdosa, sudah pasti dong. Iya ya. Nah, mari sekarang hari ini kita mau diajak dulu untuk mengingat kita berdosa sama siapa aja. Coba dulu ingat dalam satu hari ini, ya Tuhan, aku ternyata sudah berdosa sama mama, aku ternyata sudah berdosa sama papa, aku ternyata sudah berdosa sama adik, sama abang, sama kakak. Mungkin lupa berdoa juga. Mungkin lupa berdoa juga, lupa sama Tuhan juga. Mungkin banyak dosa-dosa yang kita lakukan di dalam satu hari ini atau mungkin satu minggu ini. Adik-adik, untuk itulah kita datang hari ini kepada Tuhan menyadari akan dosa-dosa kita. Kenapa Kakak Astra tadi menanyakan apakah adik-adik berdosa dalam satu hari ini? Apakah adik-adik berdosa dalam satu minggu ini? Supaya kita menyadari, oh ternyata beberapa hari ini saya telah jatuh ke dalam dosa. Kita diajak untuk menyadari itu, kita diajak untuk mengingat itu, kita diajak untuk belajar dari itu supaya jangan jatuh lagi ke dalam Dosa. Seperti di ayat 9 tadi, kakak. Apa itu di ayat 9? Jika Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Iya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia akan setia dan adil. Ia akan mengampuni kita. Ia akan menerima kita kembali. Ia akan mengasihi kita kembali. Karena Allah adalah Allah yang penuh kasih dan penuh pengampunan. Adik-adik sekolah minggu, tentunya pasti dong kalau misalkan kita berdosa sama orang tua marah nggak sih? Marah ya? Sedih juga ya. Siapa sih di sini yang pernah dimarahin mama karena dia nakal? Ada nggak? Ada ya? Pasti ya. Siapa di sini yang pernah mendapat hukuman karena dia melakukan satu kesalahan? Mungkin melawan orang tuanya, berbohong. Ada nggak di sini yang kena hukum? Amang dulu seingat Amang pernah dihukum orang tua. Tahu nggak? Amang dulu bukan hanya orang tua, waktu di sekolah juga Amang dihukum hukumannya seperti ini. Karena ribut di kelas. 1 jam harus angkat kaki, pegang kuping. Pegel lama. Capek tuh. Selama 1 jam loh kakak. Wow, selama 1 1 jam. Itu karena apa? Karena Amang waktu itu bandel, ributlah, jalan-jalan lah, tidak belajar, mengganggu teman. Kalau kakak berdua pernah nggak dihukum? Pernah Amang. Hukumannya apa? Gak mengerjakan PR. Iya, tidak mengerjakan PR dihukum. Terus hukumannya apa? Dihukumnya disuruh Amang keliling. Lari-lari. Iya. Keliling halaman sekolah. Terus Suruh mengaku di depan kelas bahwasanya tidak mengerjakan PR dan akan berkomitmen untuk sering dan rajin untuk mengerjakan PR. iya. Artinya kakak Astra, Kak Mary, dan Amang juga oleh karena kesalahan Amang waktu sekolah pernah dihukum. Dan kesalahan itu adalah dosa. Adik-adik, dosa-dosa kita juga seharusnya kita harus dihukum. Dan Allah itu adil sehingga Dia setiap kesalahan harus tetap memberikan ganjaran. Contohnya ini adalah anak-anak sekolah minggu yang berdosa, atau mungkin bukan hanya anak-anak sekolah minggu, kakak Astra, kakak Mary, Amang, semua orang ini adalah orang yang berdosa. Artinya setiap orang berdosa dikatakan tadi harus
Dihukum artinya mungkin dipukul lah, mungkin ditampar lah, seperti itu. Artinya dia harus mendapat upah karena kesalahan. Adik-adik, manusia berdosa sehingga dia harus mendapat hukuman. Keadilan Allah, dia harus mendapat hukuman. Tetapi di saat yang bersamaan, keadilan dan kasih setia Allah ada, sehingga yang seharusnya kita mendapat hukum, lalu Tuhan mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, sehingga Yesus Kristus kemudian mengambil upah itu yang seharusnya manusia yang akan kena pukul, tetapi coba siapa yang kena? Yesus Kristus. Yesus Kristus akhirnya kemudian mendapat hukuman terhadap dosa yang dia tidak perbuat, dan itu yang dinamakan adalah pengorbanan. Adik-adik sekolah minggu, Tuhan itu penuh kasih setia. Oleh karena kita telah diampuni, oleh karena kita telah disucikan dan dibaharui, maka adik-adik sekolah minggu juga saat ini ketika kita sudah menerima Yesus Kristus di dalam hidup kita, ketika kita sudah menerima firman Tuhan di dalam hidup kita, ketika kita sudah menerima Roh Kudus di dalam hati kita, maka kita telah dibaharui kembali. Hidup baru. Seperti ada nih analogi kakak-kakak nih. Ada, tapi ini bukan sulap ya. Ya. Nanti kita akan tunjukkan bagaimana Tuhan ketika sudah ada di dalam diri kita, Yesus ketika sudah ada di dalam diri kita, Roh Kudus ada di dalam diri kita, kita kemudian menjadi bersih kembali. Gimana Kak analoginya Kak? Coba adik-adik, mari kita lihat ada semacam contoh gambaran dosa. Nah, oke, baiklah. Mungkin Kakak Astra atau mungkin bisa menjelaskan bagaimana air yang ada di dalam gelas ini itu adalah ibaratnya manusia. Ada nggak? Kelihatan nggak? Airnya? Ada, Amang. Kelihatan tapi ya? airnya bersih ya. Airnya bersih nih, bening. Airnya bersih. Tetapi kalau kita katakan tadi ini adalah manusia, airnya yang bersih. Kemudian oleh karena perbuatan-perbuatannya, coba apa aja coba Dek perbuatan dosa? Perbuatan dosa apa aja? Coba misalnya berbohong. 1 tetes mungkin perbuatan berbohong. Apalagi airnya coba sudah Dek. mulai keruh kan? Oke. Apalagi? Malas belajar. Nakal ya. Malas, nakal. Kemudian? Mungkin Amang lupa berdoa. Kemudian? Apalagi? Melawan orang tua. Oke, kemudian apalagi? Coba apa biasanya Adik dosanya? Apalagi? Memukul, berkelahi sama teman. Oke, lihat gak perubahan yang ada di sini? Jadi keruh ya, Mas. Dari yang bersih tadi, dari yang bening menjadi keruh ya. Karena perbuatan kita yang tidak baik tadi, karena dosa kita sudah kotor ya. Ibaratnya kehidupan kita juga demikian adik-adik. Kita kemudian sudah penuh dengan dosa, sudah penuh dengan kejahatan segala macamnya, sehingga membuat kita kotor seperti air ini. Tetapi bisa nggak ini bersih kembali adik-adik? Ternyata bisa. Ketika kita menerima Yesus Kristus, ketika kita menerima Tuhan, ketika kita menerima Roh Kudus di dalam diri kita, maka kita akan bersih kembali. Seperti contohnya cairan ini, ketika dimasukkan ke dalam air ini, melebur ke dalamnya, lihat apa yang terjadi. Adik-adik, mari kita perhatikan. 3, 2, ya. Terima Yesus. Terima Yesus. Lagi. terima Yesus dan Dan percaya Percaya akan
firman firman-Nya. Tuhan. Kerjakan Roh Kudus. Lihat. Wow, jadi bening lagi Lagi aman. bening lagi. Lihat. Bersih lagi kan? Iya, ya. Berarti harus tinggal ya Yesus di dalam hati Iya. kita ya. Benar. Harus melakukan firman-Nya juga. Benar sekali. Betul. Firman Tuhan harus berakar, bertumbuh dan berbuah. Di dalam hati Hati kita. kita. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, hari ini kita telah belajar tentang dosa, yaitu pelanggaran-pelanggaran kita kepada Tuhan. Setelah kita melihat dosa-dosa itu, kita kemudian mengingat, menyadari, oh ternyata saya juga udah berdosa Tuhan. Saya juga udah berdosa sama orang tua, sama kakak, sama teman-teman semuanya. Setelah kita menyadari itu, kita kemudian memohon ampun kepada Tuhan supaya kita diampuni dan hidup di dalam manusia yang baru, yang taat akan perintah Tuhan. Amin. Amin. Biarlah kita dikuatkan oleh Tuhan untuk melakukan perintahnya dan hidup di dalam firman-Nya. Demikianlah firman Tuhan adik-adik sekolah minggu. Kita akan kiranya Tuhan menguatkan kita untuk melakukannya. Kiranya Tuhan menyertai kita. Tuhan juga menyertai adik-adik di rumah, dijaga oleh Tuhan. Dan tetap mari kita berdoa supaya keadaan cepat pulih kembali. Amin. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami kembali bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa. Sehingga kami dipanggil untuk menyadari itu. Kami dipanggil untuk mengingat itu dan memohon ampun. Supaya Engkau Tuhan menghapuskan segala dosa-dosa kami. Dan Engkau juga Tuhan membaharui hidup kami. Ya Tuhan, terima kasih firman-Mu yang sungguh indah di dalam hari ini menyapa kami. Kiranya Roh Kudus-Mu menguatkan kami untuk menghidupi firman-Mu. Tuhan, saat ini kami mau mendoakan adik-adik kami sekolah minggu yang tetap harus beribadah di rumah masing-masing. Kiranya Engkau Tuhan yang selalu mengikat mereka dengan kasih setia-Mu, sehingga hati mereka tetap melekat kepadamu. Kendati pun mereka harus beribadah di rumah mereka, tetapi Engkau juga hadir di dalam hati mereka. Jagai mereka, lindungi mereka dari sakit penyakit, terlebih penyakit yang terjadi sekarang, yaitu pandemi COVID-19. Kiranya biarlah mereka terlindung daripada penyakit tersebut. Berkati juga keluarganya, berkati orang tuanya, berkati semua orang yang mengasihi mereka, yang mereka kasihi, dan orang-orang yang tidak mengasihi juga Engkau lindungi. Ya Tuhan Allah kami juga berdoa untuk negara ini, biarlah Engkau yang kiranya memberkati setiap pemimpin tengah-tengah negara ini, dan juga petugas kesehatan, supaya dapat dengan penuh hikmat memulihkan bangsa ini. Ya Tuhan, kami mengaku kami adalah orang yang penuh dengan dosa. Kiranya hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak menerima berkat. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita kumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi Hollandak Danak. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom adik-adik sekolah minggu. Sampai jumpa kembali pada hari Minggu. Tetapi sebelumnya mungkin masih ada tugas-tugas dari Kakak Mary, dan selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Kakak Mary dan Kakak Asta. Baiklah adik-adik, untuk aktivitasnya minggu ini menghafal ayat Alkitab dari 1 Yohanes tadi, 1 Yohanes 1 ayatnya yang 9. Dicatat ya adik-adik ya, ambil catatannya biar nggak lupa. Dicatat, tugasnya adalah menghafal 1 Yohanes 1 ayat yang 9. Semuanya sama tugasnya, baik kelas besar maupun Kelas kelas kecil. kecil. Nanti diucapkan, kemudian direkam video, kemudian dikirim ke grup sekolah minggu. Nanti kita update lagi, kita kumpulin nanti videonya. Oke, Siapa siap? yang ngerjain ya kak ya? Yes, siap. Oke, terima kasih. Jangan lupa. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.